Hai sahabat-sahabat Anyo Queen, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Anyo Queen di channelnya Anyo Queen Mengupas Tuntas. Mengupas Tuntas kali ini aku datang seorang bintang tamu. Dia seorang bintang iklan dan juga pemain film. Mau tahu siapakah dia? Ini dia, Fredrik. Apa kabar Fredrik? Baik. Ya. Oke Fredrik, kesibukan kamu nih sekarang kan apa sih? Kan kemarin-kemarin kan dengan adanya COVID-19 ini, gimana syuting kamu? Ya sebenarnya sih ya setelah ada corona beberapa bulan ini memang Banyak yang tunda ya iya, betul. kerjaannya. Banyak yang di cancel dan bukan hanya satu pihak doang yang rugi, pokoknya semua. Banyak, tapi sekarang udah mulai jalan lagi yang satu-satu Iya, ya. baru sekitar 2 minggu terakhir ini mulai jalan. Baru syuting, oke Fredrik nih, aku mau nanya tentang perjalanan karir kamu nih. Kamu kan dulunya tuh seorang bintang iklan, kan aja masih bintang iklan ya. Iya. Gimana sih kamu bisa menjadi bintang iklan ini? Awal karir gimana? Oke. Pertamanya sih sebenarnya nggak sengaja. Jadi waktu itu masih kuliah gitu, sedang akhir gitu, tugas akhir. Jadi udah nggak ada kelas, jadi nggak perlu setiap hari datang. Ada kegiatan lah ya. Karena lagi free juga, jadi nggak sengaja. Jadi ada teman ibu gitu, lagi mampir ke rumah dan ternyata dia adalah kru TV dari sebuah stasiun TV swasta. Terus waktu itu dia bilang sore ini saya mau ada syuting gitu, mau ikut nggak nonton aja. Dan memang pada saat itu emang lagi booming yang namanya OVJ. Ya, ada Sule, Andre. Itu acara yang besar ya. Terus 2000 berapa? Kalau nggak salah 2014. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba ya ketika dia ajak gitu, bolehlah ya udah ikutlah kita ikut. Diajak nonton gitu kan, cuman pengen lihat aja, oh gimana sih OVJ itu aslinya kayak apa, emang lucu nggak gitu. Selama ini kan kamu cuma ngeliat di TV doang ya. Betul. Dan ternyata emang lucu dan kita nggak pernah tahu setelah kita pulang gitu ternyata ada kru di sana dan dia bilang besok mau nggak syuting lagi, tapi jangan nonton aja, besok saya bayar katanya gitu. Oh gitu. Iya. Nah terus ketika kamu ditawarin gitu kamu seneng dong? Nggak nyangka juga. Nggak pikiran sih. Terus akhirnya kamu iyain tawaran itu? Iya kan, karena memang pada saat itu kan lagi kuliah jadi ya pada nggak ngapain kan, mengisi kekosongan kuliah dan bisa suatu menghasilkan lumayan ya. Terus akhirnya kamu ya kan, terus akhirnya besoknya mulai besoknya itu saya mulai dimasukin ke program yang namanya Indonesia Lawak Club. Oh, Indonesia Lawak, pernah dengar. Oh, berarti yang ketawa-tawa gitu ya? Yang terus setnya tuh bener-bener kayak di satu room gitu kan, yang duduk. Terus jadi duduk di samping talentnya kayak misalnya Omek, Fitri Tropika. Di samping satu frame. Terus gimana perasaan ketika kamu duduk bareng sama artis hebat di senior? Ada rasa kayak minder nggak sih, ataupun kayak misalnya kamu grogi atau gimana gitu? Iya sih, grogi karena bingung kok bisa begini gitu kan awalnya. Ya udah akhirnya dijalanin sekitar berapa bulan ya? 4 bulan, 5 bulan gitu, jalan terus sambil ngelesain kuliah juga. Setelah itu tiba-tiba ada salah satu teman dari sana gitu, talent juga yang kita duduk di sekitar talent itu, dia nawarin mau nggak nanti biar kita syuting ini ikut aja, mau casting iklan. Akhirnya datang casting iklan. Casting iklan pertama apa? Buat untuk produk apa misalnya? Iklan keripik. Oh, makanan. Terus akhirnya gimana? Ya nggak ada persiapan, jadi datang terus ternyata harus pakai baju bola karena itu edisi bola Piala Dunia 2014. Jadi yang niatnya casting teman. Jadi kamu cuma ikut aja pengen lihat doang. Sekalian nemenin dia, ternyata setelah itu dia malah jadinya orang castingnya bilang casting juga kamu sekalian gitu. Saya nggak bawa baju mas, ya udah pakai aja punya temen yang tadi. Pinjam itu tukeran. Untuk untungnya satu ukuran ya bajunya. Terus akhirnya kamu casting. Kemudian kayak 2 minggu 3 minggu kemudian nggak ngerti juga prosesnya gimana, tiba-tiba ditelepon hari ini syuting ya gitu. Oh, kamu terpilih? Iya. Luar biasa. Berarti ya kamu perjalanannya cukup lumayan beruntung ya. Faktor luck-nya tuh kamu ada ya. Itu syuting pertama. Setelah itu kamu banyak lah tawaran-tawaran dari casting ya kan? Syuting iklan lagi, casting iklan lagi. Ya kan. Itu kamu waktu pas kepilih pertama itu kamu jadi main talent? Apa sporting? Langsung main talent. Oh, tuh guys ya. Faktor keberuntungan nggak semua orang miliki ya, walaupun dia cuma nganterin temennya, awalnya dia cuma pengen tahu ya, pengen sambil belajar juga ya. Ternyata ditawarin langsung sama casternya dan akhirnya dia terpilih. Satu mentalnya itu luar biasa tangannya. Terus Fredrik ya, setelah kamu bintangi iklan itu gimana cerita sama kamu bisa jadi pemain film ya? Pemain film dulu atau ada sinetron dulu sih? Sempat sinetron dulu. Sinetron dulu. Itu gimana ceritanya prosesnya? Singkat cerita setelah saya dapat iklan beberapa kali terus
ada orang yang nawarin masuk manajemen waktu itu akhirnya kita kontrak gitu. Dan dia masukin saya ke sinetron, tapi ya namanya masih merintis pasti mainnya masih kecil. Betul. Nah, itu saya ngalamin kayak emang saya mulai dari belum apa-apa gitu, belum ada apa segala macam gitu. Jadi saya mengalami yang kayak namanya prosesnya tuh itu kita syuting di Bekasi. Berangkat tiap hari dari Depok, Bekasi, Depok, Bekasi. Oh, luar biasa, ujung ke ujung ya. Iya. Terus gimana proses kamu apakah jenuh, apa kamu shock, kaget karena kan baru ini pertama kali? Pasti kaget sih karena nggak nyangka ternyata yang namanya sinetron itu di Indonesia produksinya mayoritas pasti kejar tayang. Siang syuting, sore editing, malam tayang. Jadi kejar tayang gitu. Apalagi kan kalau sinetron itu bisa sama pagi ya. Nah, gimana kamu dalam menghadapi yang waktunya dari kalau iklan kan dari pagi sampai selesai sama harian. Nah, kalau misalnya sinetron tiap hari dengan dari pagi kadang ketemu pagi lagi. Sempat shock nggak sih? Pasti kaget. Nggak nyangka ternyata jam kerjanya seperti ini gitu. Oh gitu. Mama ada jeda iklan ya. Oke, lanjut Brik. Setelah kamu waktu awal-awal terjun ke sinetron nih, ada kesulitan nggak sih? Kan biasanya kalau seorang bintang iklan kan cuman kayak ngandelin ekspresi, misalnya bahasa tubuh ya, karena kan menggunakan produk. Nah, ketika sinetron harus banyak dialog. Apalagi kan dialog kadang suka panjang-panjang. Nah, kamu gimana ketika berakting dengan banyak dialog itu? Ada kesulitan nggak sih? Pasti pertama kaget sih. Yang namanya saya ini masuk ke dunia entertain itu kan nggak sengaja. Otomatis yang saya biasanya cuma hanya karena modal tambang dan ekspresi gitu kan masuk ke sinetron itu harus bisa dialog. Betul. Entah kenapa saya dapat lagi jalan yang mulusnya gitu. Oh ya? Iya, jadi waktu itu ketika saya dikontrak sama manajemen, salah satu manajernya itu punya yang namanya fasilitas untuk memberikan kayak latihan acting gratis. Sekolah acting gratis. Oh, kamu dikasih fasilitas sekolah acting gratis. Luar biasa ya. Kalau orang bayar loh, sampai harganya lumayan lah ya. Terus kamu gratis. Selama berapa bulan kamu sekolah? Sekitar 4 bulan 5 bulan. Oke. Jadi sambil kamu tapi tetap ya itu apa kamu sekolah dulu apa kamu stripping? Latihan acting dulu. Masuk sinetron. Oh, jadi ketika masuk sinetron kamu dulu sudah punya pegangan basic acting. Oke. Lumayan lah gitu. Jadi kamu tuh istilahnya tuh ketika sinetron tuh benar-benar kayak teori, misalnya kan biasanya kalau sekolah kan teori, jadi kamu prakteknya. Oke. Berarti kamu dicukup matang ya. Terus awal-awal sinetron ada kendala nggak sih? Misalkan kamu pernah satu frame sama artis senior atau gimana? Kerasa canggung dalam mengatasinya? Pasti ada. Dan mungkin kalau yang saya rasakan tekanannya itu bukan hanya dari para pemain gitu. Maksudnya itu banyak pemain peran utamanya gitu, seniornya pasti. Saya ada tekanan kalau satu frame gitu sama dia pasti ada rasa grogi atau gimana. Ternyata di luar itu ada faktor luarnya kayak misalnya ternyata krunya itu kurang bersahabat sama pemain-pemain yang baru. Oh ya gitu. Oh jadi kamu sempat dianggap sebelah mata. Iya, baik. Dan bukan hanya saya, maksudnya semua pemain-pemain baru. Iya. Oke. Jadi yang di fasilitas yang di ini kan pemeran-pemeran yang artis-artis senior yang udah punya nama. Oke. Terus kamu gimana cara kamu menunjukkan bahwa pokoknya kamu juga layak untuk sama kayak mereka gitu? Ya, waktu itu kayak kasih yang terbaik aja dan kamu nunjukin skillnya ya, kayak. Dan lebih kooperatif aja di lapangan, kayak nggak pernah datang telat, nggak pernah nyari masalah. Misalkan kondisinya lagi nggak enak juga kita sabar aja. Gitu. Oke, sampai akhirnya mereka coba menerima kamu juga gitu ya. Nah, terus denger ya, kamu kan dari bintang iklan, pemain sinetron sampai terjun ke dunia film ya. Film pertama kamu tuh single ya kalau nggak salah? Bukan. Apa? Judulnya Air dan Api. Air dan Api. Iya. Itu gimana ceritanya dari bintang iklan, pemain sinetron sampai tembus ke film? Kalau dari film yang pertama itu sebenarnya aja mumpung lagi nih, faktor lokal lagi. Enggak juga karena ini bener casting juga kan. Oh ini kamu tetap casting ya. Tapi kamu benar-benar di request apa benar-benar kamu menawarkan diri ke PH tersebut? Mungkin yang nawarin bukan saya, karena manajemen. Ya manajemen, misalnya kamu manajer kamu tuh menawarkan kamu sehingga kamu tuh ya udah casting aja gitu lah. Oh gitu. Terus akhirnya pas kamu casting nggak ada kabar gitu, dan mereka ternyata udah produksi. Ternyata ketika mereka tambahan hari, jadi ada beberapa shot yang kurang di film itu, utang scene gitu mungkin ya. Terus sekitar mereka ada syuting 2 minggu tambahan, dan di situ saya baru dimasukin jadi peran tambahan lagi. Tapi saya bersyukur sih, maksudnya kayak ini film pertama jadi apa aja saya terima. Nah itu di film tersebut kamu berperan sebagai apa? Jadi ceritanya itu tentang pemadam kebakaran gitu, bantuin bencana alam. Nah itu peran utamanya Judika. Tara Budiman. Ada Cika Jessica siapa ya? Ceweknya tuh apa?
Iya. Angie Story ya. Iya, Angie Story betul. Iya. Maksud saya. Nah, itu jadi teman-temannya mereka yang bantuin korban. Oh, korban. Oh. Terus kamu seneng banget dong ketika kamu bisa tembus ke film. Itu gimana perasaan kamu main di sinetron sama film? Perasaan kamu gimana ketika berakting di sinetron sama film? Sih, kalau dari sinetron itu kan lebih instan ya, karena Yes. skrip itu turun juga, misalnya kita udah di lokasi jam 8, mungkin skrip baru turun tuh jam 10, jam 11, jam 12 siang gitu. Jadi persiapannya lebih instan lah. Kalau film itu mereka ada readingnya juga gitu. Oke. Jadi sebelum itu kamu reading dulu sama pemain lainnya, reading. biar pas ketika take itu nggak canggung dan chemistry-nya dapat semua. Nah, ketika kamu dalam mengikuti proses syuting film, kamu ada kesulitan nggak dalam berakting gitu? Kan dari acting sinetron sama film itu beda banget ya. Itu kan gini, kalau sinetron mungkin dengan banyak dialog, ekspresi yang biasa kamu iklan kan bisa masuk ya. Nah, kalau di film benar-benar kayak real banget, natural banget. Gimana caranya kamu dalam berakting bersama pemain-pemain senior? Yang saya alamin sih untuk di film pertama memang persiapannya oke, tapi maksudnya nggak maksimal, karena kan saya di sini hanya peran tambahan lah. Tambahan, gitu. oke. Nah, ya ketika dapat film kedua itu saya dapat peran pembantu utama, itu jadinya beda banget gitu, ngerasain kayak sama film sebelumnya ya. Iya, betul. Kayak persiapannya ini kita 6 bulan sebelum syuting itu udah reading seminggu bisa 3 kali reading. Oh, luar biasa. Itu dan pemainnya itu memang kompak, kayak hampir nggak pernah mereka tuh kayak absen reading ya, selalu latihan, selalu reading ya. Okay. Dan kamu tuh banyak masukan nggak sih dari atas senior ketika kamu reading? Biasa kan kita sebagai anak baru tuh banyak banget ilmu-ilmu dari senior ya, dan itu bisa kamu jadikan suatu pelajaran ya, kesempatan bisa menghasilkan karya dengan kamu juga dapat ilmunya gitu. Terus kamu gimana cara mendalami peran tersebut? Kamu banyak observasi ataupun banyak tanya sama senior? Pasti lebih beruntung lagi sih, karena kayak peran utamanya itu kan dia sekaligus sutradara di situ. Oke, gitu. Dan dia juga ngasih banyak masukan. Coba deh nonton ini. Ini referensinya begini, ini referensinya begini. Oh, jadi kamu dikasih tahu langsung sama pemain utamanya sekaligus sutradaranya. Luar biasa ya, Hendrik. Sehingga kamu tuh nggak ada kesulitan dalam proses itu ya. Jadi kamu udah banyak bekal sebelumnya ya. Ya. Terus dari situ gimana, Hendrik, setelah film apa namanya tuh sama film kedua ya? Iya. Kamu udah berapa film sih? Kalau boleh tahu? Kayaknya 4 deh. 4 gitu. Fredrik, selama kamu apa namanya berkarir di dunia entertainment, pernah nggak suka dukanya apa sih? Kalau boleh tahu? Suka dukanya ya. Sukanya dulu deh. Sukanya. Apa ya? Seru sih, kayak kita kerja. Mungkin tempatnya bisa sama, kayak misalnya kita syuting di tempat X gitu, di daerah X. Mungkin tempatnya bisa besoknya kita syuting di situ lagi, tapi itu dengan timnya set, beda. Dengan timnya beda, dengan set yang berbeda ya. Orangnya beda, cara mereka nge-treat beda-beda ya. Di lapangannya berbeda, mereka maunya seperti ini, yang ini maunya begini, itu pasti beda. Dan karena setiap sutradara itu berbeda-beda ya, cara ngedirectnya. Nah, kamu pernah nggak sih ngalamin ketika sutradara kan berbeda-beda nih, pernah ngalamin nggak enak nggak dari sutradara gitu selama kamu syuting nih? Pasti pernah. Ya kan, apalagi kalau baru-baru kan, yang misalkan dengan logat lah, biasa gitu kan, pernah. Oke. Dan bukan ternyata memang kenyataannya ada beberapa sutradara yang memang walaupun bukan pemain baru pun, kayak misalnya pemain dia udah sering syuting sama orang itu gitu, tetap aja diprotes. Iya, kalau misalkan kurang ya, kalau misalkan salah gitu. Tapi sebagai aktor pasti kamu juga menerima dan belajarnya ya, karena bagaimanapun tugas aktor adalah mengikuti arahan ya. Karena tugas aktor adalah mengikuti arahan, karena kalian dibayar untuk ngikutin apa yang dimau direktur ya. Oke, Fredrik, target apa sih tahun ini yang kamu pengen capai nih? Kan kamu bintang iklan udah, main film udah, main sinetron udah, apa? FTV juga kamu udah katanya ya? Malah sekarang kamu kemarin syuting FTV ya? Iya. Oke. Sebagai apa biasanya peran kalau di FTV? Sekarang udah mulai sering peran utama. Peran baik-baik? Apa antagonis? Ada antagonis juga. Oh, oke. Berarti hal yang baik-baik ini ternyata bisa juga mainin ini. Ada kesulitan nggak sih, Fredrik? Kan asli kamu kan kadang-kadang kan ya seperti ini ya, kelihatannya yang kayak wibawa, yang kalem gitu. Tiba-tiba kamu dapetin peran yang antagonis gitu, jadi jahat. Ada kesulitan nggak sih dalam memerankan? Kan jauh banget dari karakter aslinya. Pasti ada sih. Tapi balik lagi ke kemauan sutradaranya kayak gimana. Maksudnya ukuran amarahnya maunya gimana nih, antagonisnya maunya segimana. Pernah dapet
satu sutradara yang dia maunya marahnya tinggi banget. dari awal sampai akhir tuh maunya tinggi. Ya, soalnya kadang-kadang kalau misalnya FTV itu yang kamu terjun tuh di setiap instansi ini kan kadang-kadang marahnya tuh kayak lebay banget ya. Tapi lebaynya tuh benar-benar kayak ada feel-filmnya juga ya. Dinamikanya tuh dari marah banget tiba-tiba kayak ini ya. Dan itu kamu awal-awal pasti agak bener-bener butuh banyak bertanya ya sama dia tersebut. Oke, Fredrik, tahun ini tuh apa sih yang kamu pengen capai nih? Pengennya sih sinetron lagi sih. Sinetron lagi? What's wrong dengan sinetron? Kenapa nggak film lagi yang kamu udah jalanin? Udah lama aja mungkin karena nggak pernah sinetron. Kalau film kan masih agak belum jauh-jauh banget. Kalau sinetron itu 2015 deh kayaknya. Udah lama banget ya, berarti sekitar 5 tahun yang lalu ya, gitu. Oh my god, bentar ya. Shit, aduh, kurang ajar, Uki. Langsung. Oke, Fredrik gimana? Tentang sinetron, kenapa kamu milih sinetron? Karena apa ya, pengen aja gitu, udah lama, udah 5 tahun lalu juga sinetron terakhir dan pengen banget sih ngerasain yang namanya masuk sinetron tuh dari awal, bener-bener kita baru mulai dari episode awal gitu sampai akhir tuh kayaknya seru banget gitu karena sampai sinetron bungkus ya. Dengar cerita dari teman-teman juga gitu kayak kalau masuk sinetron gitu dari awal sampai akhir tuh pasti seru banget gitu. Entah kita ada keluarganya sama krunya gimana, itu kerasa banget karena perginya tiap hari sama-sama terus gitu. Jadi banyak perjuangan, apalagi dengan money-money-nya ya lumayan ya kalau misalkan dikumpulkan ya pundi-pundinya. Oke, Fredrik, thank you so much ya sudah datang jadi bintang tamu aku. Semoga mimpi-mimpi kamu tercapai di tahun ini. Semoga kamu udah habis dari ini kamu dapat sinetron ya. Buat perusahaan-perusahaan yang punya PH like stripping ini bisa calling Fredrik karena dia seorang aktor yang berkualitas dan juga mukanya juga sinetron banget sih kamu lihat ya. Oke, Fredrik, sebelum mengakhiri kasih tips dong buat teman-teman di luar sana yang pengen terjun seperti kamu menjadi seorang bintang iklan, pemain sinetron dan bahkan main film yang pernah kamu jalani. Gimana sih tipsnya yang mereka yang harus tahu? Paling kalau dari saya sih ketika kalian mau nyoba sesuatu itu jangan pernah setengah-setengah. Jangan sampai hanya karena omongan 1-2 orang gitu kalian bisa semangatnya jadi patah gitu. Kalau bisa tetap harus semangat, cobain terus, jangan takut kalah gitu. Jangan pernah dengerin omongan orang kalau kalian belum pernah nyobain itu secara langsung. Itu kalian juga harus konsisten ya. Yang paling penting kalian harus banyak-banyak belajar juga dan yang bertanya sama senior-senior yang berpengalaman di bidangnya. Oke, Freddy, thank you so much ya. Buat teman-teman sahabat-sahabat Anyukun yang sudah nonton video ini, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini mengedukasi kalian semua. Kalian bisa terinspirasi dari Patrick yang perjalanan luar biasa. Meskipun Patrick memiliki faktor luck ya, tapi itulah namanya hidup tuh beda-beda jalan hidupnya ya. Siapa tahu kalian yang punya keinginan yang kalian bisa mempersiapkan dari sekarang, bisa belajar, bisa menjadi dari Patrick, kalian bisa mendapatkan, bisa tercapai ya. Oke, sampai jumpa.